Aku selalu percaya satu hal. Selama kakiku masih bisa melangkah dan tanganku masih mampu menggenggam, aku belum layak disebut lemah. Usiaku sudah melewati 70. Rambutku memutih hampir seluruhnya. Tapi setiap pagi, aku tetap bangun sebelum matahari muncul. Bukan karena jam alarm, melainkan karena kebiasaan lama yang menempel sejak muda. Aku menyapu halaman sendiri, menyeduh kopi sendiri, dan duduk di kursi kayu kesayanganku sambil mendengarkan suara burung yang hinggap di pagar. Masih kuat, gumamku hampir setiap hari. Tetangga sering menyapaku dengan kagum. Mereka bilang, aku berbeda dengan orang-orang seusiaku. Katanya, aku terlihat segar, pikiranku jernih, dan jarang mengeluh. Aku hanya tersenyum setiap kali mendengarnya. Dalam hati, pujian itu seperti bukti bahwa aku benar, bahwa waktu belum sepenuhnya mengalahkanku. Anak-anakku sudah berkeluarga. Mereka sesekali menelepon, menanyakan kabar, mengingatkanku agar tidak kelelahan. Aku selalu menjawab dengan nada ringan, seolah semuanya baik-baik saja. Aku tak ingin mereka khawatir. Lagi pula, apa yang perlu dikhawatirkan? Aku masih bisa memasak, masih bisa berjalan ke warung, masih bisa tertawa saat menonton acara kesukaan di televisi. Tubuh ini terasa setia padaku. Kadang memang ada rasa lelah yang datang lebih cepat dari biasanya. Kadang kakiku terasa berat saat menaiki tangga kecil di depan rumah. Tapi aku menganggapnya wajar. Bukankah usia memang membawa perubahan? Aku menolak menyebutnya masalah. Bagiku, itu hanya tanda bahwa aku harus sedikit lebih pelan. Malam hari adalah saat favoritku. Aku duduk sendiri, memandangi foto-foto lama yang tergantung di dinding. Wajah istriku tersenyum di sana, seolah masih menemaniku. Aku berbicara padanya dalam hati, menceritakan betapa aku masih bisa menjaga diri, betapa aku masih sanggup hidup tanpa merepotkan siapapun. Aku baik-baik saja, bisikku pada bayangannya. Aku tidak tahu, pada saat itu tubuhku sedang menyimpan rahasia, sebuah kelelahan yang bukan sekadar letih, sebuah proses pelan yang tak terasa tapi terus berjalan. Aku tak tahu bahwa kesombongan kecilku merasa terlalu kuat untuk usia ini akan segera diuji. Saat itu aku hanya tertidur dengan tenang, yakin esok pagi akan sama seperti hari-hari sebelumnya. Aku masih percaya hidup akan berjalan lurus. Aku belum tahu jalannya akan segera berbelok. Jalan itu benar-benar mulai berbelok keesokan harinya, meski aku belum menyadarinya sama sekali. Pagi itu, aku bangun dengan rasa berat di seluruh tubuh. Bukan sakit, bukan juga nyeri yang jelas. Hanya perasaan seperti membawa beban yang tak terlihat. Aku duduk lebih lama di tepi ranjang, mencoba mengatur napas, lalu tersenyum kecil pada diri sendiri. Mungkin kurang tidur, kataku, berusaha menenangkan pikiran. Aku tetap memaksakan rutinitas, menyapu halaman, menyiram tanaman, menyiapkan sarapan sederhana. Namun baru beberapa langkah, keringat sudah membasahi punggungku. Tanganku gemetar saat menuang air panas ke cangkir. Untuk pertama kalinya, aku berhenti dan menatap telapak tanganku sendiri. Ada jeda aneh di sana, seolah tubuhku sedang berbicara. Tapi aku menolak mendengarnya. Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Aku duduk lebih sering, berdiri lebih jarang. Nafasku mudah terasa pendek, meski hanya berjalan beberapa langkah. Saat sore tiba, kakiku sedikit membengkak. Aku menekannya pelan, lalu menghela napas panjang. Lagi-lagi, aku mencari alasan paling sederhana. Usia, gumamku. Kata itu seperti tameng
yang selalu kupakai. Malamnya, anak bungsuku menelepon. Suaranya hangat, penuh perhatian. Ia bertanya, apakah aku baik-baik saja? Aku menjawab dengan cepat, terlalu cepat, seolah ingin menutup topik itu sebelum berkembang. Bapak masih kuat, kataku sambil tertawa kecil. Padahal di balik tawa itu, ada kelelahan yang mulai sulit kusembunyikan. Setelah telepon ditutup, aku duduk lama dalam gelap. Aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku terasa sesak. Aku mulai sering berbohong, bukan kepada orang lain, tapi kepada diriku sendiri. Aku menyangkal tanda-tanda kecil yang muncul satu persatu, berharap semuanya akan kembali seperti semula jika aku pura-pura tidak melihatnya. Malam itu, aku sulit terlelap. Tubuhku terasa penuh, tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Aku menatap langit-langit kamar, bertanya dalam hati tanpa suara. Sejak kapan tubuh ini mulai berubah, dan mengapa aku baru merasakannya sekarang? Aku belum tahu jawabannya. Yang ku tahu, rasa tenang yang biasa menemaniku perlahan mulai menjauh. Rasa tenang itu benar-benar menjauh pada hari-hari berikutnya, meninggalkan kegelisahan yang tak bisa lagi kusebut sepele. Aku mulai sering terbangun di malam hari, bukan karena mimpi buruk, melainkan karena tubuhku terasa tidak nyaman. Mulutku kering, kepalaku berat, dan pikiranku terasa keruh. Aku bangkit pelan, duduk di tepi ranjang, mencoba mengingat kapan terakhir kali aku merasa benar-benar segar saat bangun tidur. Pagi hari tak lagi ramah. Sarapan yang biasanya terasa nikmat, kini hanya kusentuh sedikit. Nafsu makanku berkurang, bukan karena makanan tak enak, tapi karena perutku seolah menolak. Aku memaksakan beberapa suap demi menjaga kebiasaan, meski rasanya hambar. Yang paling menggangguku adalah perubahan kecil pada tubuhku. Wajahku terlihat lebih pucat saat bercermin. Lingkar mataku menggelap. Kakiku kembali membengkak. Kali ini lebih jelas. Aku menarik kaos panjangku ke bawah, menutupinya seolah dengan begitu masalahnya ikut tersembunyi. Aku mulai mengurangi aktivitas tanpa mengakuinya. Sapu hanya kugerakkan sebentar. Tanaman kusiram seperlunya. Sore hari, kulewati dengan duduk diam, menatap jalan depan rumah, berharap ada seseorang lewat agar pikiranku teralihkan. Tetangga yang biasa menyapaku kini menatap dengan wajah berbeda. Ada kekhawatiran di mata mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Aku tampak lebih kurus." Aku tersenyum dan menjawab dengan bercanda. Meski di dalam dada ada rasa takut yang mulai tumbuh. Tubuhku seperti menagih perhatian yang selama ini kutolak. Aku mulai sering lupa, bukan lupa besar. Hanya hal-hal kecil, meletakkan kunci, mematikan kompor, atau apa yang ingin kukatakan beberapa detik sebelumnya. Hal itu membuatku kesal pada diri sendiri. Aku merasa kehilangan kendali atas sesuatu yang dulu kuanggap pasti. Di malam ketiga minggu itu, aku duduk lama menatap foto istriku. Untuk pertama kalinya, aku mengaku dalam hati bahwa aku tidak sepenuhnya baik-baik saja. Ada ketakutan yang menyelinap pelan. Takut akan menjadi lemah. Takut akan merepotkan. Takut harus meminta bantuan. Namun pengakuan itu hanya bertahan sebentar. Pagi harinya, aku kembali bersikap seolah semuanya normal. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini hanya fase, hanya kelelahan yang akan hilang dengan sendirinya. Aku belum siap menerima kenyataan. Padahal tubuhku sudah lama bersiap memberi peringatan yang lebih keras. Dan peringatan itu datang pada suatu pagi yang tak pernah kulupakan.
Hari itu aku terbangun dengan kepala terasa sangat berat. Bukan pusing yang berputar, melainkan tekanan seperti awan gelap yang menggantung di dalam pikiran. Saat mencoba bangkit dari ranjang, kakiku tidak langsung menuruti perintahku. Aku duduk kembali, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku hanya perlu waktu, kataku pelan. Aku memaksakan diri ke kamar mandi. Air yang mengalir di tangan terasa dingin, tapi tubuhku tetap terasa panas dan lelah. Ketika bercermin, aku terkejut melihat bayanganku sendiri. Wajahku tampak lebih bengkak dari biasanya. Mataku sayu dan kulitku terlihat kusam. Aku menatap cukup lama, seolah sedang melihat orang lain. Saat itu muncul rasa takut yang jelas, tidak lagi samar. Aku mencoba berjalan ke dapur. Namun langkahku melambat, jantungku berdetak lebih cepat hanya karena bergerak beberapa meter. Nafasku terasa pendek, dadaku seperti penuh. Aku harus berpegangan pada meja agar tidak kehilangan keseimbangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku duduk di lantai dapur. Bukan karena aku jatuh, tapi karena aku sadar aku tidak mampu berdiri lebih lama. Tanganku bergetar dan keringat dingin muncul di pelipisku. Aku menutup mata, mencoba mengatur napas, mencoba mengingat semua alasan yang biasa kugunakan untuk menenangkan diri. Namun kali ini, alasan-alasan itu terasa kosong. Beberapa menit kemudian, aku berhasil berdiri. Tapi perasaan tidak aman tetap melekat. Hari itu, aku tidak menyapu halaman, tidak menyiram tanaman. Aku hanya duduk di kursi, memandangi pintu rumah yang terbuka, merasa dunia di luar berjalan seperti biasa, sementara tubuhku seperti tertinggal. Teleponku bergetar. Anak perempuanku menelepon. Aku hampir tidak mengangkatnya. Tapi ada dorongan aneh di dalam dada yang memaksaku menjawab. Suaraku terdengar lebih lemah dari yang kuharapkan. Ia langsung menyadarinya. "Bapak kenapa?" tanyanya cemas. Aku ingin mengatakan tidak apa-apa. Kata-kata itu sudah siap di ujung lidahku. Tapi entah mengapa, kali ini aku terdiam. Keheningan itu berbicara lebih jujur daripada jawabanku selama ini. Ada yang tidak beres, ucapku akhirnya. Lirih, setelah telepon ditutup, aku menatap tangan sendiri yang masih gemetar. Aku tahu, sejak saat itu, aku tidak bisa lagi berpura-pura kuat. Ada sesuatu di dalam tubuhku yang sedang berjuang keras. Dan aku baru saja menyadarinya. Peringatan itu sudah jelas. Dan aku tahu, ini bukan sesuatu yang bisa kuabaikan lagi. Meski hatiku masih berusaha menolak kenyataan itu. Siang itu, rumah terasa sunyi dengan cara yang berbeda. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang membuat pikiranku berisik. Aku duduk di ruang tamu, memegang segelas air yang tak kunikmati. Tanganku terasa berat, seolah sekadar menggenggam pun butuh tenaga lebih. Telepon kembali berdering. Kali ini suara anak perempuanku terdengar lebih tegas. Ia bilang akan datang sore ini. Aku ingin menolaknya, mengatakan bahwa aku hanya butuh istirahat. Tapi kata-kata itu tak keluar. Aku hanya mengiyakan pelan, seperti seseorang yang akhirnya menyerah pada sesuatu yang tak bisa lagi ditunda. Menunggu ternyata lebih melelahkan daripada bergerak. Setiap menit terasa panjang. Aku memperhatikan detak jam di dinding, menghitungnya satu persatu. Tubuhku terasa aneh mudah, lelah, cepat sesak, dan pikiranku terasa lambat merespons. Aku mulai menyadari betapa seringnya aku ke kamar kecil akhir-akhir ini. Namun jumlahnya justru tak sebanding dengan rasa penuh di tubuhku. Sore hari, anakku datang. Wajahnya langsung berubah saat melihatku. Ia tidak berkata apa-apa,
hanya memelukku lebih lama dari biasanya. Pelukan itu membuat dadaku terasa hangat sekaligus perih. Aku sadar, selama ini aku terlalu sibuk membuktikan bahwa aku kuat, sampai lupa bahwa aku juga berhak dirawat. Ia menyarankan untuk memeriksakan diri. Kata-katanya lembut, tapi aku bisa mendengar kekhawatiran di baliknya. Aku mengangguk. Meski di dalam hati ada rasa takut yang sulit kujelaskan. Takut mendengar sesuatu yang tak ingin ku dengar. Takut menerima bahwa tubuh ini benar-benar berubah. Malam itu, aku hampir tidak tidur. Aku memikirkan banyak hal masa lalu. Kesalahan kecil, kebanggaan yang kupeluk terlalu erat. Aku teringat betapa seringnya aku menunda memeriksakan diri, menganggap tanda-tanda itu sebagai hal biasa. Kini, semua alasan itu runtuh satu persatu. Aku duduk di tepi ranjang saat fajar menyingsing, merasakan tubuhku yang lelah dan pikiran yang penuh. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi berkata bahwa aku masih kuat. Yang ada hanya satu pengakuan jujur dalam hati. Aku butuh pertolongan, dan langkah pertama menuju pertolongan itu akan segera ku ambil. Meski kakiku melangkah dengan ragu dan hatiku penuh ketakutan. Pagi itu, aku berangkat bersama anak perempuanku. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Atau mungkin hanya perasaanku saja. Sepanjang perjalanan, aku lebih banyak diam. Aku menatap keluar jendela, melihat orang-orang beraktivitas seperti biasa. Seolah dunia tak peduli bahwa hidupku sedang berada di persimpangan. Di ruang tunggu, aku duduk dengan tangan saling menggenggam. Bau khas tempat itu membuatku semakin gelisah. Aku memperhatikan orang-orang di sekitarku, ada yang tampak lemah, ada yang ditemani keluarga, ada yang menatap kosong. Untuk pertama kalinya, aku merasa berada di antara mereka, bukan sebagai pengamat, tapi sebagai bagian dari cerita yang sama. Namaku dipanggil, aku melangkah masuk dengan napas tertahan. Pemeriksaan demi pemeriksaan berlangsung. Pertanyaan sederhana terasa berat untuk kujawab. Sejak kapan aku sering lelah? Sejak kapan kakiku membengkak? Sejak kapan nafsu makanku berkurang? Setiap pertanyaan seperti membuka pintu kenangan yang selama ini kututup rapat. Aku melihat anakku menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku ingin menenangkannya, tapi justru aku sendiri yang membutuhkan ketenangan. Beberapa waktu kemudian, aku duduk berhadapan dengan dokter. Suaranya tenang, kalimatnya terukur. Ia menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan awal menunjukkan ginjalku tidak bekerja sebaik yang seharusnya. Bahwa ini bukan terjadi dalam semalam, melainkan proses panjang yang sering tak disadari. Aku mendengarkan dengan kepala tertunduk. Dokter menjelaskan bahwa ginjal berperan menyaring cairan dan sisa metabolisme. Ketika fungsinya menurun, tubuh akan menahan lebih banyak cairan, menyebabkan bengkak, lelah, dan sesak. Ia berbicara tentang pentingnya pemeriksaan lanjutan, perubahan pola makan, dan pengawasan ketat. Kata-kata itu berputar di kepalaku, tapi satu kalimat tertinggal paling lama. Ini kondisi serius, Pak, tapi masih bisa dikelola jika kita mulai sekarang. Aku mengangguk perlahan. Ada rasa takut, tapi juga secercah harapan yang samar. Di satu sisi, aku kehilangan keyakinan bahwa tubuh ini tak akan pernah menyerah. Di sisi lain, aku sadar bahwa aku belum terlambat untuk berjuang. Saat keluar dari ruangan itu, langkahku terasa lebih berat, tapi hatiku justru terasa lebih jujur. Aku tidak lagi berjalan dengan kesombongan. Aku berjalan dengan kesadaran. Aku belum tahu seberapa panjang jalan di depanku. Yang ku tahu, hidupku tak akan pernah sama setelah hari itu, dan kesadaran itu menghantuiku sepanjang perjalanan pulang.
Aku duduk di kursi, penumpang dengan pikiran yang berputar-putar, kata-kata dokter seperti gema yang tak mau pergi. Tentang angka-angka pemeriksaan, tentang fungsi ginjal yang menurun perlahan, tentang cairan yang tertahan di tubuhku. Semua terdengar asing, tapi dampaknya terasa nyata di setiap helaan napasku. Di rumah, aku menatap dinding yang sama, kursi yang sama, foto-foto lama yang sama. Namun, rasanya berbeda. Seolah rumah ini mengecil, sementara ketakutanku membesar. Aku duduk lama tanpa menyalakan televisi, mencoba mencerna kenyataan baru yang kini menjadi bagian dari hidupku. Malam itu, aku membuat keputusan kecil, keputusan pertama yang jujur pada diriku sendiri. Aku ingin tetap mandiri selama mungkin, bukan untuk membuktikan apapun kepada orang lain, melainkan agar aku tidak kehilangan diriku sepenuhnya. Aku ingin bangun pagi tanpa rasa sesak yang menakutkan. Aku ingin berjalan tanpa harus berhenti setiap beberapa langkah. Aku ingin hidup dengan kualitas, bukan sekadar bertahan. Tujuan itu terdengar sederhana, tapi jalannya tidak. Keesokan harinya, aku mulai mengubah kebiasaan. Aku menakar air minum, memperhatikan apa yang kumakan. Garam yang dulu tak kupikirkan, kini menjadi sesuatu yang harus kuhitung. Aku belajar bahwa ginjal yang lemah membuat tubuh sulit membuang kelebihan cairan dan zat sisa, sehingga apa yang masuk harus dijaga dengan lebih hati-hati. Perubahan itu melelahkan, bukan hanya bagi tubuh, tapi juga bagi pikiranku. Ada hari-hari ketika aku merasa sangat ingin kembali ke kebiasaan lama. Ada saat-saat ketika aku merasa marah pada diri sendiri. Mengapa aku baru peduli sekarang? Rintangan pertama datang dari rasa lelah yang tak wajar. Baru melakukan sedikit aktivitas, tubuhku sudah meminta berhenti. Aku duduk terengah, menunduk, merasa kecil di hadapan tubuhku sendiri. Di saat seperti itu, tujuan yang kutetapkan terasa jauh. Namun di sela-sela kelelahan itu, ada tekad yang perlahan tumbuh. Setiap kali aku hampir menyerah, aku mengingat satu hal. Aku sudah melangkah sejauh ini, dan aku belum siap berhenti. Perjuangan ini baru dimulai, dan aku tahu rintangan berikutnya akan menuntut lebih dari sekadar niat. Karena niat saja tidak selalu cukup untuk melawan keterbatasan. Hari-hariku mulai dipenuhi aturan baru. Jam makan, jenis makanan, jumlah cairan, semuanya terasa seperti daftar panjang yang harus kupatuhi. Aku mencatatnya di kertas kecil yang kutempel di lemari es. Setiap kali aku membacanya, ada perasaan campur aduk antara ingin patuh dan ingin melawan. Tubuhku seringkali tidak bekerja sama. Ada pagi-pagi ketika aku terbangun dengan rasa berat yang menekan dada. Ada siang hari ketika kakiku kembali membengkak, membuat sepatu terasa sempit. Aku mulai mengerti bahwa ini bukan kemunduran sesaat, melainkan naik turun yang akan selalu menyertai kondisiku. Yang lebih sulit adalah rintangan dari dalam diri. Aku merasa mudah tersinggung, mudah sedih, dan lebih sering diam. Ada rasa kehilangan yang tak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Kehilangan kebebasan, kehilangan keyakinan, kehilangan gambaran diriku yang lama. Aku berusaha menyembunyikannya dari anak-anakku, tapi keheningan seringkali lebih jujur daripada senyuman. Suatu sore, aku duduk sendirian di teras. Angin berembus pelan, membawa suara anak-anak bermain dari kejauhan. Aku menutup mata dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku masih bisa menikmati hal-hal sederhana seperti itu di masa depan? Di tengah kebisuan itu, aku teringat penjelasan dokter tentang pentingnya disiplin, tentang bagaimana ginjal yang menurun tak bisa pulih seperti sedia kala.
tapi bisa diperlambat perjalanannya. Tentang bagaimana setiap pilihan kecil hari ini menentukan hari esok. Aku membuka mata dengan napas panjang. Aku memilih bertahan, meski hatiku sering goyah. Namun rintangan tak berhenti di situ. Malam hari, aku mulai mengalami sulit tidur. Pikiran tentang masa depan datang silih berganti. Bagaimana jika aku semakin lemah? Bagaimana jika aku tak lagi bisa sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu menggerogoti keyakinanku sedikit demi sedikit. Di saat-saat seperti itu, aku merasa perjuanganku bukan hanya melawan penyakit, tapi juga melawan rasa takut yang tumbuh di dalam dada. Dan rasa takut itu, tanpa kusadari, mulai memengaruhi setiap langkahku. Hingga suatu hari, aku hampir kehilangan keberanian untuk melangkah sama sekali. Pagi itu aku duduk lebih lama dari biasanya di tepi ranjang. Bukan karena tubuhku tak mampu bangun, melainkan karena pikiranku menahanku. Setiap gerakan terasa seperti keputusan besar. Aku takut kelelahan, takut sesak datang tiba-tiba, takut harus kembali mengakui bahwa aku tak sekuat yang kuinginkan. Aku mulai menghindari hal-hal kecil yang dulu biasa kulakukan. Jalan pagi, kuhentikan. Kunjungan singkat ke tetangga, kutunda. Aku berkata pada diri sendiri bahwa aku sedang berhati-hati. Padahal sebenarnya aku sedang bersembunyi. Anak-anakku menyadarinya. Mereka menelepon lebih sering, menanyakan kabar dengan suara yang dibuat ceria. Aku menjawab seperlunya. Aku tak ingin mereka tahu betapa aku mulai takut pada tubuhku sendiri. Aku tak ingin mereka melihat ayahnya sebagai seseorang yang ragu melangkah. Namun tubuh ini punya caranya sendiri untuk mengingatkanku. Suatu siang, saat aku mencoba membereskan rumah, kelelahan datang begitu cepat. Nafasku pendek, kepalaku terasa ringan, dan aku harus duduk segera. Aku memejamkan mata, menunggu rasa itu mereda, sambil bertanya dalam hati, apakah keputusanku untuk tetap mandiri adalah kesalahan? Di tengah kelelahan itu, terlintas kembali tujuanku hidup dengan kualitas. Bukan sekadar bertahan, tapi bagaimana caranya jika rasa takut terus memimpin langkahku? Aku teringat satu kalimat dokter yang dulu sempat kuabaikan, bahwa menjaga tubuh bukan hanya soal obat dan aturan, tapi juga soal keberanian menerima bantuan. Bahwa terlalu memaksakan diri sama berbahayanya dengan menyerah. Kalimat itu mengguncangku. Malam harinya, aku duduk menulis di buku kecil yang jarang kusentuh. Aku menuliskan apa yang kutakuti, satu persatu. Anehnya, menuliskannya membuat ketakutan itu terasa lebih nyata, sekaligus lebih terkendali. Aku menyadari bahwa aku tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Namun menyadari bukan berarti langsung mampu bertindak. Besoknya, sebuah keputusan kecil menantiku, keputusan yang akan menentukan apakah aku terus dikendalikan rasa takut atau mulai mengendalikannya. Dan keputusan itu terasa jauh lebih berat daripada yang pernah kubayangkan. Dan keputusan itu terasa jauh lebih berat daripada yang pernah kubayangkan. Meski dari luar tampak sederhana. Pagi itu aku menatap telepon di atas meja cukup lama. Jari-jariku ragu menyentuhnya. Keputusan yang harus kuambil bukan soal obat atau makanan, melainkan tentang harga diriku sendiri. Aku harus memilih terus berpura-pura mampu atau mulai jujur bahwa aku membutuhkan bantuan dengan napas panjang. Akhirnya aku menekan satu nama. Anakku mengangkat telepon dengan cepat. Aku terdiam beberapa detik sebelum berbicara. Suaraku terdengar lebih pelan dari biasanya. Aku berkata,
bahwa aku ingin ditemani ke pemeriksaan lanjutan, bahwa aku merasa kewalahan menjalani semua ini sendirian. Di ujung sana, tidak ada penolakan, tidak ada keluhan, hanya kelegaan yang terasa. Bahkan sebelum ia mengucapkannya, ia berkata akan datang. Dan aku menutup telepon dengan perasaan yang sulit kujelaskan, malu, lega, dan takut bercampur menjadi satu. Hari-hari berikutnya diisi dengan pemeriksaan lanjutan. Dokter menjelaskan lebih rinci tentang kondisiku, bahwa fungsi ginjalku telah menurun cukup jauh dan tubuhku bekerja lebih keras untuk melakukan hal-hal yang dulu terasa mudah, bahwa kelelahan, bengkak, dan nafsu makan yang menurun adalah bagian dari proses itu. Ia juga berkata dengan jujur bahwa perjalananku ke depan tidak akan ringan. Aku mendengarkan sambil menggenggam tangan anakku. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian di hadapan kenyataan ini. Aku mulai memahami bahwa tujuan yang kutetapkan tetap, mandiri, dan hidup dengan kualitas mungkin harus dicapai dengan cara yang berbeda dari yang kubayangkan. Rintangan berikutnya datang dalam bentuk pilihan-pilihan yang semakin sempit, perubahan pola makan yang lebih ketat, aktivitas yang harus benar-benar diatur, dan bayangan tentang perawatan lanjutan yang belum ingin kusebutkan dengan lantang di rumah. Aku duduk memandangi catatan medis yang kubawa pulang. Angka-angka dan istilah-istilah itu seperti peta yang menunjukkan bahwa jalanku akan semakin terjal. Aku menutup mata, merasakan beratnya keputusan-keputusan yang akan datang. Aku tahu setelah ini perjuanganku akan memasuki fase yang lebih berat, dan tidak semua tujuan bisa dicapai tanpa kehilangan sesuatu di sepanjang jalan. Dan tidak semua tujuan bisa dicapai tanpa kehilangan sesuatu di sepanjang jalan. Karena hari-hari setelah itu justru terasa seperti kemunduran yang tak bisa kuhentikan. Tubuhku semakin sering memberi sinyal bahwa ia lelah berjuang, meski aku sudah berusaha mengikuti semua anjuran. Ada pagi-pagi ketika bangun dari tidur, terasa seperti mendaki bukit curam. Nafasku pendek, pikiranku kabur, dan kakiku kembali terasa berat. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya hari buruk, bukan tanda kekalahan. Namun hari buruk itu datang terlalu sering. Aku mulai merasa kecewa pada diriku sendiri. Setiap kali bengkak muncul, setiap kali kelelahan memaksaku berhenti. Ada suara kecil di dalam kepala yang berkata bahwa semua usahaku sia-sia. Aku sudah berusaha, tapi tubuh ini seolah berjalan ke arah yang berbeda. Anak-anakku semakin sering berada di rumah. Mereka bergantian menemani, memastikan aku makan tepat waktu, minum sesuai takaran, dan beristirahat. Perhatian itu seharusnya menguatkanku. Tapi diam-diam aku merasa bersalah. Aku takut menjadi beban, takut membuat hidup mereka ikut berat. Suatu sore, aku kembali ke dokter untuk evaluasi. Aku duduk menunggu dengan harapan kecil bahwa akan ada kabar baik. Namun raut wajah dokter tetap tenang. Terlalu tenang. Ia menjelaskan bahwa meski ada upaya, fungsi ginjalku terus menurun. Bahwa tubuhku sudah berada di batas kemampuan untuk menyesuaikan diri. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari yang kuduga. Aku pulang dengan langkah gontai. Di rumah, aku duduk memandangi jendela tanpa tujuan. Tujuan yang kutetapkan, hidup mandiri, hidup berkualitas, terasa semakin menjauh. Aku merasa seperti berlari di tempat, menghabiskan tenaga tanpa bergerak maju. Malam itu, aku menangis dalam diam, bukan karena sakit, melainkan karena rasa gagal yang menyesakan. Aku merasa telah kehilangan kendali
atas hidupku sendiri. Dan itu adalah kehilangan yang paling menyakitkan bagiku. Aku mulai menyadari sesuatu yang tak ingin kuakui sejak awal. Mungkin ada jalan lain yang harus kupilih, jalan yang selama ini kutakuti untuk kusebutkan. Dan hari itu, kata-kata itu akhirnya diucapkan dengan jelas. Dokter memanggilku masuk ke ruangannya dengan nada yang tenang. Aku duduk berhadapan dengannya, menunggu kalimat yang sudah lama bergelayut di udara. Ia menjelaskan bahwa ginjalku telah bekerja sangat keras dan kini tidak lagi mampu menyaring dengan cukup baik. Obat dan pengaturan pola hidup sudah tidak cukup menahan laju kelelahan tubuhku. Ada jeda sebelum ia melanjutkan, seolah memberi waktu bagiku untuk bersiap. Ia berbicara tentang perawatan pengganti fungsi ginjal, tentang sebuah proses yang akan membantu tubuh membuang kelebihan cairan dan zat sisa, tentang jadwal yang teratur, perubahan besar dalam rutinitas, dan ketergantungan pada bantuan medis. Ia tidak menyebutnya sebagai akhir, melainkan sebagai cara lain untuk melanjutkan hidup. Namun di kepalaku, kata-kata itu terdengar seperti pengakuan kekalahan. Aku menunduk, menatap tangan sendiri yang kini lebih sering gemetar. Aku membayangkan hidupku yang harus diatur oleh jadwal, oleh mesin, oleh ruang-ruang yang asing. Bayangan itu membuat dadaku terasa sesak. Selama ini aku berjuang agar tetap mandiri, dan pilihan ini terasa seperti menyerahkan kendali sepenuhnya. Anakku duduk di sampingku. Ia menggenggam tanganku erat, seolah mencoba menahan pikiranku agar tidak lari terlalu jauh. Ia berkata bahwa ini bukan menyerah, melainkan bertahan dengan cara yang berbeda. Bahwa banyak orang bisa kembali menjalani hari-hari bermakna dengan bantuan ini. Aku mengangguk, tapi hatiku belum siap. Di rumah, aku menghabiskan malam dengan gelisah. Aku berjalan pelan dari satu ruangan ke ruangan lain, mengingat setiap sudut yang pernah kuisi dengan kemandirian. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku masih menjadi diriku jika harus menerima semua ini? Tidur tak kunjung datang. Di kegelapan, aku berdebat dengan pikiranku sendiri antara keinginan untuk hidup lebih lama dengan kualitas yang lebih baik, dan ketakutan kehilangan kebebasan yang selama ini kupegang erat. Pilihan itu kini berdiri di depanku. Tak bisa lagi kutunda, dan apapun yang kupilih, hidupku tak akan pernah kembali seperti dulu. Kenyataan yang menekanku sejak aku membuka mata keesokan paginya. Pagi itu terasa asing, bukan karena tempatnya berubah, melainkan karena perasaanku sendiri. Aku duduk di tepi ranjang lebih lama dari biasanya, menatap lantai, mencoba mengenali diriku yang sekarang. Ada tubuh yang lebih lelah, ada pikiran yang lebih berat, dan ada ketakutan yang tak lagi bisa kusembunyikan di balik senyuman. Aku merasa kehilangan sesuatu yang tak kasat mata, rasa berdaulat atas hidupku sendiri. Hari-hari berikutnya dipenuhi pembicaraan yang sulit. Anak-anakku datang bergantian, berbicara dengan nada hati-hati. Mereka mencoba meyakinkanku bahwa pilihan yang disarankan dokter bukanlah akhir dari segalanya. Mereka berbicara tentang harapan, tentang banyak orang yang tetap bisa menjalani hidup dengan baik. Aku mendengarkan, tapi sebagian diriku menolak. Setiap kali mereka menyebut jadwal perawatan, aku membayangkan hari-hariku yang akan terikat. Setiap kali mereka menyebut bantuan, aku merasakan harga diriku seperti diuji. Aku yang dulu selalu memberi, kini harus menerima. Dan menerima ternyata jauh lebih sulit daripada memberi. Suatu sore, aku duduk sendirian menatap foto istriku. Aku bertanya dalam hati, apa yang akan ia katakan jika masih ada di sampingku? Apakah ia akan memintaku bertahan,
atau memintaku berhenti memaksakan diri? Pertanyaan itu membuat dadaku terasa penuh. Tubuhku semakin sering melemah. Nafasku pendek hanya karena berjalan beberapa langkah. Kakiku kembali membengkak meski aku sudah sangat berhati-hati. Semua tanda itu seperti mendesakku dari dua arah antara ketakutan dan kebutuhan. Malam itu, aku menangis tanpa suara, bukan karena sakit, melainkan karena rasa kehilangan yang mendalam. Aku merasa seperti sedang berdiri di ambang pintu, menatap versi diriku yang lama di satu sisi, dan versi yang belum ku kenal di sisi lain. Aku belum siap melangkah, namun waktu tidak memberiku pilihan untuk berhenti di tempat, karena tubuhku mulai mengambil keputusan lebih cepat daripada pikiranku. Beberapa hari setelah itu, aku mengalami kelelahan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bangun dari tidur saja terasa seperti mengangkat beban besar. Kepalaku berat, pandanganku sering kabur, dan langkahku menjadi sangat pelan. Aku mencoba tetap tenang, tapi ada ketakutan baru yang tak bisa aku tepis. Takut tubuh ini benar-benar kehabisan tenaga. Anakku membawaku kembali ke dokter lebih cepat dari jadwal. Di ruang pemeriksaan, aku duduk dengan napas teratur, berusaha terlihat kuat. Namun kali ini, dokter tak berbicara panjang. Ia menatap hasil pemeriksaan, lalu menatapku dengan sorot mata yang jujur. Ia berkata bahwa kondisiku sudah berada di titik yang sangat rapuh, bahwa tubuhku tak lagi mampu menyeimbangkan dirinya sendiri, bahwa jika aku terus menunda, hari-hariku ke depan akan semakin berat dan berisiko kehilangan banyak hal yang masih bisa kuselamatkan. Lalu kalimat itu diucapkan kembali lebih tegas dari sebelumnya. Inilah saatnya memilih. Aku menunduk lama, tanganku mengepal, lalu mengendur. Selama ini aku berharap akan ada jalan lain, cara yang lebih ringan, keputusan yang tidak menuntut pengorbanan sebesar ini. Namun kenyataan berdiri di depanku tanpa memberi ruang tawar-menawar. Aku memikirkan anak-anakku, wajah mereka yang berusaha tegar. Aku memikirkan rumah ini, pagi-pagi yang masih ingin ku nikmati, suara hujan yang masih ingin ku dengar dengan sadar. Aku menyadari bahwa menolak pilihan ini bukan berarti mempertahankan kemandirian, melainkan mempertaruhkan sisa kekuatanku. Dengan suara yang hampir tak terdengar, aku akhirnya berbicara. Aku berkata, aku bersedia. Kalimat itu pendek, tapi rasanya seperti melepaskan bagian besar dari diriku sendiri. Ada air mata yang tak jatuh. Ada perasaan hampa yang menyebar perlahan. Aku merasa kalah, sekaligus lega. Kalah pada kenyataan. Lega karena tak lagi harus melawan sendirian. Saat keluar dari ruangan itu, aku melangkah dengan tubuh yang lemah, tapi keputusan yang bulat. Aku tahu, mulai hari ini, hidupku akan diatur oleh jadwal dan bantuan. Namun jauh di dalam hati, ada satu harapan kecil yang masih menyala. Jika ini adalah satu-satunya jalan untuk bertahan, maka aku akan menjalaninya meski dengan rasa takut yang belum sepenuhnya pergi. Karena hari pertama memulai, semuanya terasa seperti memasuki hidup yang berbeda. Pagi itu aku bersiap dengan perasaan campur aduk. Ada tas kecil berisi perlengkapan sederhana, ada jadwal di tangan anakku, dan ada detak jantungku yang terasa lebih cepat dari biasanya. Aku duduk diam sejenak sebelum berangkat, menatap rumahku, seolah mengucapkan selamat tinggal pada rutinitas lama yang selama ini memberiku rasa aman. Tempat perawatan itu terasa asing dan sunyi. Aku duduk di kursi yang disediakan, dikelilingi orang-orang dengan cerita masing-masing. Ada wajah-wajah yang tampak lelah,
Ada pula yang terlihat tenang, seolah telah berdamai dengan keadaan mereka. Aku bertanya dalam hati, apakah suatu hari nanti aku juga akan setenang itu? Proses pertama berjalan perlahan. Aku berusaha fokus pada napas, pada suara di sekitarku, pada genggaman tangan anakku yang setia menemani. Tubuhku terasa lemah, tapi ada juga rasa ringan yang perlahan muncul, seperti beban yang sedikit demi sedikit diangkat. Dokter dan perawat menjelaskan dengan sabar tentang pentingnya menjaga pola makan, mengatur cairan, dan mendengarkan sinyal tubuh. Mereka tidak menjanjikan keajaiban, hanya keseimbangan sesuatu yang selama ini sulit kucapai. Saat semuanya selesai, aku duduk sejenak sebelum pulang. Tubuhku lelah, tapi pikiranku lebih jernih. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa sedikit lebih bernapas. Rasa sesak yang sering menghantuiku tidak sepenuhnya hilang, tapi berkurang. Di rumah, aku tertidur lebih cepat dari biasanya. Tidur yang dalam, tanpa gelisah yang berlebihan. Saat terbangun, aku menyadari sesuatu yang sederhana, namun berarti aku masih di sini. Aku masih punya kesempatan. Perjuangan ini belum selesai. Namun, untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melawannya sendirian. Dan kesadaran itu perlahan mengubah caraku memandang hari-hari berikutnya. Rutinitas baruku tidak mudah. Ada hari-hari ketika tubuhku masih terasa sangat lelah setelah perawatan. Ada pagi-pagi ketika aku bangun dengan rasa enggan, bertanya pada diri sendiri, apakah aku sanggup mengulang semua ini lagi? Namun, ada juga hari-hari ketika aku merasakan sesuatu yang hampir kulupakan ketenangan. Aku mulai mengenal irama tubuhku yang baru. Aku belajar kapan harus beristirahat, kapan boleh bergerak sedikit lebih banyak. Hal-hal kecil yang dulu kuabaikan, kini menjadi penentu. Duduk dengan posisi nyaman, berjalan pelan di pagi hari, menikmati secangkir minuman hangat tanpa terburu-buru. Anak-anakku terlihat lebih lega. Mereka tak lagi menatapku dengan cemas berlebihan. Kami mulai berbicara tentang hal-hal ringan, tentang cucu-cucuku, tentang rencana sederhana di akhir pekan. Percakapan itu membuatku merasa kembali menjadi bagian dari hidup mereka, bukan sekadar seseorang yang harus dijaga. Di tempat perawatan, aku mulai mengenal orang-orang lain. Kami saling menyapa dengan senyum kecil. Tidak banyak kata, tapi ada pengertian yang sama. Kami sama-sama belajar bertahan dengan cara yang tidak pernah kami bayangkan. Sebelumnya, aku juga mulai berdamai dengan rasa kehilangan. Kemandirianku memang tidak lagi seperti dulu. Tapi aku menyadari bahwa menerima bantuan tidak menghapus siapa diriku. Aku masih bisa memilih bagaimana menjalani hari ini, bagaimana bersikap pada tubuhku, dan bagaimana menghargai waktu yang ada. Suatu sore, aku duduk di teras rumah, merasakan angin yang lembut. Nafasku terasa lebih teratur. Dadaku tidak lagi seberat sebelumnya. Aku menutup mata dan tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, tanpa dipaksa. Aku belum sepenuhnya kuat, namun aku mulai merasa utuh kembali. Dan dari rasa itulah muncul kekuatan kecil yang tak pernah kuduga sebelumnya. Pagi itu aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan tanpa lelah, bukan tanpa keterbatasan, tetapi dengan keyakinan bahwa aku masih bisa menikmati hari ini. Aku duduk di tepi ranjang, menarik napas perlahan, dan menyadari bahwa dadaku tidak lagi terasa sesak seperti dulu. Aku mulai berani melakukan hal-hal kecil yang sempat kutinggalkan. Berjalan pelan di halaman, menyapa tetangga dari pagar, merawat tanaman dengan ritme yang lebih sabar. Tidak ada paksaan, tidak ada pembuktian, hanya kehadiran penuh dalam setiap gerakan.
Anak-anakku tersenyum melihat perubahan itu. Mereka tidak lagi menatapku dengan wajah tegang, melainkan dengan harapan yang hangat. Kami tertawa bersama saat mengenang hal-hal sepele. Tawa itu terasa seperti obat yang tak tercatat di resep manapun. Tubuhku memang tidak kembali seperti dulu. Ada hari-hari ketika kelelahan tetap datang. Namun kini, aku tidak lagi panik. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku beristirahat. Aku meminta bantuan, dan aku tidak merasa kalah karenanya. Dokter mengatakan kondisiku lebih stabil. Kata itu stabil terdengar sederhana, tapi bagiku itu adalah kemenangan besar. Artinya, aku bisa terus menjalani hari-hari dengan ritme yang bisa kuterima. Artinya, usahaku tidak sosial. Suatu malam, aku duduk menatap langit dari jendela. Aku teringat perjalanan panjang yang telah kulewati dari penyangkalan, ketakutan, hingga penerimaan. Air mataku mengalir, bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang tiba-tiba memenuhi dada. Aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk kesembuhan. Kadang ia datang sebagai kemampuan untuk hidup dengan damai, meski dalam keterbatasan. Dan pemahaman itu mengubah caraku memandang hidup yang tersisa. Aku tidak lagi menghitung hari dengan ketakutan. Aku mulai menghitungnya dengan rasa syukur. Setiap pagi yang bisa kulalui dengan napas lebih teratur, setiap sore yang bisa kunikmati di teras rumah. Semuanya terasa seperti hadiah kecil yang dulu tak pernah kusadari nilainya. Aku mulai bercerita lebih jujur pada orang-orang di sekitarku, pada tetangga, pada teman lama yang sesekali datang, pada anak-anakku. Aku tidak lagi menutupi kelelahan dengan tawa palsu. Anehnya, kejujuran itu justru membuat hubungan kami lebih hangat. Aku tidak lagi merasa sendirian di dalam tubuh. Yang berubah ini, aku juga belajar menerima bahwa hidup tidak selalu tentang seberapa banyak yang bisa kita lakukan, melainkan seberapa dalam kita merasakan. Mendengarkan cerita cucuku dengan penuh perhatian, menikmati secangkir minuman hangat tanpa tergesa, mengucap terima kasih dengan tulus kepada mereka yang membantuku. Dokter pernah berkata bahwa kondisiku akan selalu membutuhkan perhatian. Aku mengangguk tanpa perlawanan. Kini aku mengerti, merawat diri bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk cinta paling jujur pada hidup. Ada hari-hari ketika kelelahan datang lebih cepat, namun aku tidak lagi marah. Aku duduk, beristirahat, dan mengingatkan diri sendiri bahwa hidup ini bukan perlombaan. Aku sudah berlari cukup jauh di masa lalu. Kini, berjalan pelan pun sudah lebih dari cukup. Di tengah keterbatasan ini, aku menemukan sesuatu yang tak pernah kucari sebelumnya, ketenangan. Dan dari ketenangan itu, aku mulai menyusun makna baru tentang apa artinya menjadi kuat. Dan dari ketenangan itu, aku mulai menyusun makna baru tentang apa artinya menjadi kuat. Hingga muncul keinginan untuk meninggalkan sesuatu yang lebih dari sekadar cerita. Suatu sore, aku duduk dengan buku kecil di pangkuan. Buku yang dulu kupakai untuk mencatat ketakutan, kini kuisi dengan hal-hal yang ingin kusampaikan. Aku menulis perlahan, memilih kata dengan hati-hati, seolah setiap kalimat adalah napas yang kutitipkan pada masa depan.